Ini adalah obat daun padi menguning diakibatkan penyakit pada tanaman padi kita, sahabat ya. Ini ampuh sekali. Kita cukup pakai 1 sendok bahan ini sudah bisa mengatasi penyakit pada tanaman padi. Maupun untuk tanaman cabai, sahabat ya, seperti patek, busuk ke batang, bercak ke daun. Pada daun cabai itu ampuh sekali ya, sahabat. Nah, daun padi menguning ini banyak sekali penyebabnya, termasuk diinfeksi oleh jamur ya, seperti juga bakteri, yaitu bakteri Xanthomonas ozae. Nah, bakteri ini sangat berbahaya di fase generatif atau pembuahan, sahabat, sehingga malai padi kita itu biasanya ntar menjadi hampa atau tidak berisi penuh. Itu bahayanya, sahabat ya, dan bisa mengakibatkan patah leher dan keringnya daun juga, dan bercak-bercak daun. Itu disebabkan jamur dan juga bakteri. Nah, ini adalah pestisidanya yang sahabat ya, yang ampuh sekali, dan ini adalah solusi terakhir ketika kita membuat pestisida sendiri untuk mengatasi penyakit pada tanaman padi. Dan solusi terakhir, sahabat ya, dan ampuh sekali untuk mengatasi jenis-jenis penyakit pada semua jenis tanaman, termasuk untuk tanaman tomat, tanaman cabai, bagus untuk dispray. Nah, untuk tanaman cabai, sahabat, itu seperti patek dan juga pada tanaman-tanaman besar lainnya. Nah, cukup dosis 1 sendok saja, dan ntar kita akan spray ke tanaman padi kita. Sahabat, ciri-ciri penyakit dari pada bakteri Xanthomonas ozae ini, sahabat ya, itu biasanya seperti ini, kuning pada ujung daun. Nah, disebut, biasa kita sebagai petani menyebutnya daun padi menguning keemasan seperti ini ya. Dan bercak daun itu berwarna kuning ya, dan keputihan pada daun seperti ini ya, yang kemudian berkembang menjadi bercak coklat dan batasnya yang tidak teratur dan acak-acak seperti ini. Ini bahaya sekali, sehingga malai padi kita itu entar menjadi hapa dan disebut dengan cekik leher, sahabat ya. Nah, ini juga entar ada yang namanya di sisi-sisinya itu daunnya menjadi kering, berbeda dengan yang kekurangan air pada tanaman padi kita. Sahabat bisa lihat, ini ada bercak-bercak merah seperti ini. Ini namanya bakteri ya, sahabat, dan sangat berbahaya sekali untuk tanaman padi kita, dan daunnya pada kering-kering di ujung seperti ini. Hati-hati di fase bunting, sahabat, biasanya karena di fase ini semua tenaga itu dikuras oleh tanaman padi kita untuk nutrisi pada pembuahannya, sehingga rentan hama dan penyakit. Dan yang perlu kita jaga adalah daun bendera ini, sahabat, yang harus benar-benar tetap bersih dari penyakit ini. Kalau tidak bersih dari penyakit ini, entar buahnya itu akan menjadi hapa atau disebut dengan cekik leher. Dari itu, sebelum terserang begitu parah, kita harus menyeprainya memakai pestisida yang saya bilang barusan. Nah, penyakit kresek ini, sahabat ya, atau Xanthomonas ini sangat berbahaya ketika terkena pada daun padi kita, sehingga menjadi mengering dan kekurangan isi pada buah padi kita, sahabat ya. Nah, ada berapa banyak yang disebabkan. Nah, sahabat, untuk pestisidanya di sini kita memakai Nordok, sahabat ya. Ini adalah produk udah lama sekali dan produk luar negeri ya. Ini yang biasa saya pakai itu adalah pestisida terakhir ketika saya melakukan penyepraian. Ini sifatnya kontak dan lambung. Ketika kita menyeprai ke tanaman padi kita, entar itu langsung menyembuhkan bercak kepada ini tanaman padi kita ya, termasuk pada daunnya. Ini untuk semua jenis tanaman seperti kopi, dan juga buat kresek yang seperti barusan, sahabat ya. Nah, ntar ketika kita aplikasikan pestisida ini atau sebagai fungisida dan bakterisida, sahabat ya, itu caranya tunggal. Nah, jangan dicampur aduk, memakai perekat juga jangan, sahabat ya, disebabkan itu sangat berbahaya pada daun kita, daun padi kita, sehingga menyebabkan akan menjadi kuning.
Karena banyak sekali kasus yang ketika menyeprai memakai bakterisida seperti ini dari Nordok ini ya, sahabat, entar biasanya 3-4 hari itu akan menjadi kuning kemerahan daun padi kita itu. Dari itu dosis itu harus tepat. Untuk dosis dan ukurannya itu sahabat, untuk satu pergendongan semprotan 15 liter itu kita kasih 1 sendok saja. Nah kalau untuk 16 liter kita kasih dia 1 sendok lebih sedikit itu sahabat ya. Jangan sampai lebih ukurannya, disebabkan ntar akan menjadi bumerang pada bakteri tersebut sehingga susah matinya sahabat ya. Nah di sini warnanya sahabat itu seperti warna yang warna kunyit ya, warna kuning, begitulah sahabat ya, daripada pestisida ini. Ini sebagai untuk jamur, yaitu fungisida, dan juga bisa untuk bakteri sahabat ya, bercak coklat, bercak daun, dan juga patek sahabat. Nah di sini kita menggunakan 1 sendok saja untuk ukurannya. Dan untuk bakterisida ini penyepraian kita lakukan setelah embun sudah berhenti sahabat ya. Embun sudah berhenti baru kita lakukan penyepraian, sehingga entar hasilnya itu akan maksimal. Dan sahabat, spray itu harus menyepreinya secara tunggal dan jangan dicampur aduk bersama pestisida lainnya maupun pupuk daun. Dan untuk yang sudah terserang penyakit seperti ini sahabat, hentikan dulu untuk menyeprai pupuk daun seperti tinggi nitrogen sahabat ya, seperti MKP, KNO3 dan ZPT lainnya. Itu sangat akan berdampak buruk pada tanaman padi kita. Tunggulah tanaman padi kita itu sembuh dulu dari bakteri jahat ini, baru kita melakukan penyepraian pupuk daun. Dan ini tujuannya untuk menghindari jangkitan-jangkitan secara meluas untuk bakteri tersebut sahabat ya. Dan itu hasilnya sangat bagus sahabat. Ini adalah pilihan terakhir dan sifatnya itu kontak. Dan buat sahabat yang menyeprai memakai fungisida lainnya juga bisa sahabat ya. Tetapi ketika serangan terparah, sahabat bisa menyeprai memakai dari Nordok tersebut sahabat. Dan ini adalah disebabkan karena nitrogen yang terlalu tinggi yang kita selalu spray seminggu 2 kali ya sahabat, sehingga entar ketika bunting itu rentan sekali terkena bakteri atau bercak daun seperti itu, disebut kresek sahabat ya. Dan bisa mengakibatkan busuk pada leher padi kita sehingga buahnya itu akan tidak maksimal. Dari itu penyepraian kita lakukan sahabat ya seminggu 1 kali sehingga benar-benar pulih. Setelah pulih sahabat, ntar baru kita spray memakai pupuk daun agar memulihkan dari dan menjaga daun bendera kita itu akan tetap segar. Nah ini yang ke atas ini adalah daun bendera. Daun bendera ini tujuannya untuk pengisian bulir padi kita sehingga hasilnya itu ntar akan maksimal kepada buah padi kita. Sehingga tanaman padi kita itu akan menjadi segar sahabat ya. Nah itu dia sahabat, silahkan sahabat buktikan.